Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Aceh. Di video kali ini saya mau membuat kumpulan resep 2 tape, yaitu tape ketan hitam dan ketan hijau dengan ukuran 1 kilo yang pasti rasanya dijamin manis, segar, dan enak. Langsung aja yuk tonton videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, saya siapkan 500 gram beras ketan putih yang saya campur dengan 500 gram beras ketan hitam. Jadi ini saya mix ya teman-teman, kalian boleh juga memakai full beras ketan hitam saja. Cuci beberapa kali sampai benar-benar bersih. Setelah airnya bersih, kemudian ini saya tambahkan air dan saya rendam semalaman. Ini setelah saya rendam semalaman, warnanya sudah cantik ya. Kemudian buang airnya. Siapkan kukusan yang sudah panas, lalu kukus di api sedang selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit atau beras ketannya sudah setengah matang, lalu ini saya angkat dan saya pindahkan ke wadah lain. Kemudian siram dengan 500 ml air panas, ini namanya diaron ya teman-teman. Lalu ratakan sampai benar-benar rata dan air meresap. Kemudian masukkan kembali ke dalam kukusan dan dikukus dengan api sedang selama kurang lebih 20 menit.
Jadi tahap pengukusan beras ketannya 2 kali ya. Setelah kurang lebih 20 menit ketannya sudah matang, lalu siapkan nampan, kemudian alasi dengan daun pisang, tata dan ratakan dan biarkan sampai benar-benar dingin, boleh dikipasi ya. Sambil menunggu ketannya dingin, lalu siapkan 3 butir ragi tape. Saya pakai yang merek ini. Lalu haluskan seperti ini dan sisihkan. Setelah tape sudah benar-benar dingin dan siap ditaburi ragi yang sudah dihaluskan, lalu ini saya taburi dengan ragi sampai rata di bagian baliknya juga agar semua raginya merata. Oh ya teman-teman, jangan lupa raginya disaring seperti ini. Kalau raginya sudah rata, lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir, ratakan seperti ini, lalu aduk-aduk kembali sampai rata. Untuk mengaduk saya pakai centong nasi, jangan diaduk langsung dengan tangan ya, karena nanti bisa membuat rasa tapenya asam. Tabur semua raginya sampai habis dan aduk dengan rata. Setelah semua rata, ini sebagian mau saya bungkus dengan daun pisang dan sebagian lagi saya masukkan cup juga ya. Untuk cara membungkus dengan daun pisang seperti ini ya teman-teman, ambil 1 lembar daun pisang, beri 1 sendok makan atau 2 sendok makan ketan yang sudah diberi ragi tadi, kemudian bungkus lipat seperti ini. Untuk bagian kanan dan kiri juga dilipat, perhatikan seperti di video ya teman-teman. Nah setelah seperti ini lalu disematkan dengan lidi, lakukan sampai selesai. Ini jumlahnya 14 biji yang saya bungkus dengan daun, sisanya saya tempatkan di cup.
Kalau ketannya sudah terbungkus daun, lalu simpan di panci tertutup. Untuk bagian alasnya juga bisa dialasi atau ditutup dengan daun ya teman-teman. Kalau untuk cupnya di sini saya pakai cup ukuran 500 ml. Saya masukkan kira-kira 200 gram ketannya. Lalu tutup dengan rapat. Biarkan sampai 3 hari 2 malam. Jangan dibuka-buka ya teman-teman. Setelah semua diisi di cupnya, kemudian masukkan ke kardus atau tempat yang agak besar. Di sini saya pakai kardus saja ya teman-teman. Tata cup di dalam kardus, lalu tutup kardusnya, tutup sampai rapat dan biarkan sampai 3 hari 2 malam. Setelah proses fermentasi 3 hari 2 malam, ini tapenya sudah matang. Tuh kan, kelihatan banyak airnya dan rasanya ini manis banget ya teman-teman. Supaya tape ketannya bisa tahan lama setelah matang, maka tape disimpan di dalam kulkas. Ragi tape yang kualitasnya bagus akan menghasilkan tape yang rasanya manis, legit dan enak. Tekstur tapenya juga sangat lembut. Tape ini sangat enak kalau disajikan dingin atau bisa juga dicampur dalam es. Rasanya pasti akan semakin enak. Sekarang kita lihat hasilnya yang dibungkus daun, kita buka ya. Wah, ini juga matang sempurna ya teman-teman, kelihatan lembut dan banyak airnya. Untuk perbandingan rasa di daun pisang dan di cupnya sama-sama manis dan enak. Tapi kalau untuk yang di daun pisang ini lebih segar dan sedap ya, karena ada aroma daun pisangnya. Dan pastikan dalam proses pembuatan tape, jangan sentuh ragi dan ketan yang sudah matang langsung dengan tangan ya. Ini cocok banget ya dijadikan ide jualan yang pasti bisa cuan. Langkah pertama, di sini saya siapkan 1 kg beras ketan. Kemudian ini saya cuci beberapa kali sampai benar-benar bersih. Setelah warna airnya bersih, lalu tambahkan pasta pandan secukupnya. Kemudian aduk-aduk lagi sampai rata dan rendam semalaman atau minimal 2 jam. Ini setelah saya rendam semalaman, warnanya sudah cantik. Kemudian buang airnya. Lalu siapkan kukusan yang sudah panas. Kukus di api sedang selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit atau beras ketannya sudah setengah matang, lalu ini saya angkat dan saya pindahkan ke wadah lain.
Kemudian siram dengan 500 ml air panas. Ini namanya diaron ya teman-teman. Lalu ratakan sampai benar-benar rata dan airnya meresap. Kemudian masukkan kembali ke dalam kukusan dan kukus dengan api sedang selama kurang lebih 20 menit. Jadi tahap pengukusan beras ketannya 2 kali. Setelah kurang lebih 20 menit ketannya sudah matang. Lalu siapkan nampan, kemudian alasi dengan daun pisang, tata dan ratakan dan biarkan sampai benar-benar dingin. Boleh dikipas ya teman-teman. Sambil menunggu ketannya dingin, lalu siapkan 3 butir ragi tape. Saya pakai yang merek ini. Lalu haluskan seperti ini dan sisihkan. 2024 Desember expired. Setelah tape sudah benar-benar dingin dan siap untuk ditaburi ragi yang sudah dihaluskan, taburi dengan ragi sampai rata di bagian baliknya juga, agar semua raginya merata. Oh ya teman-teman, jangan lupa raginya disaring seperti ini. Kalau raginya sudah rata, lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir, ratakan seperti ini, lalu aduk-aduk kembali sampai rata. Untuk mengaduk saya pakai centok nasi, jangan diaduk langsung dengan tangan karena nanti bisa rasa tapenya asam. Tabur semua raginya sampai habis dan aduk sampai rata. Setelah serata semua, ini mau saya kemas di cup-cup ya teman-teman.
Di sini saya pakai cup ukuran 500 ml. Masukkan tape, jangan lupa ditimbang agar hasilnya sama rata. Ini tadi saya isi dengan berat 200 gram. Lakukan sampai selesai. Setelah semua diisi di cupnya, kemudian masukkan ke kardus atau tempat yang agak besar dan biarkan sampai 3 hari 2 malam. Setelah proses fermentasi 3 hari 2 malam ini, tapenya sudah matang. Untuk satu resep ini menghasilkan banyak banget ya, yaitu 7 biji. Jadi ini cocok banget ya untuk ide jualan yang menguntungkan. Untuk satu cup ini bisa dijual antara 10.000 sampai 15.000, jadi bisa dibayangkan untung banget. Kan kelihatan banyak airnya dan rasanya ini manis banget. Supaya tape ketannya bisa tahan lama setelah matang, maka tape simpan di dalam kulkas. Rakit tapenya kualitasnya bagus akan menghasilkan tape yang rasanya manis, legit dan enak. Tekstur tapenya juga sangat lembut. Tape ini sangat enak kalau disajikan dingin atau bisa juga dicampur dalam es. Rasanya pasti akan semakin enak. Dan pastikan dalam proses pembuatan tape jangan sentuh ragi dan ketan yang sudah matang langsung dengan tangan ya. Gimana teman-teman, mudah sekali ya cara membuatnya. Semoga dapat menginspirasi dan terima kasih sudah menonton. Dan wassalamualaikum.